Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsih akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Mawas Diri. Memang ada kitab suci yang diakui sebagai wahyu yang memuat penjelasan mengenai Allah, yang dari kitab suci tersebut manusia bisa mempelajari dan mengenal Allah. Tetapi kitab suci tidak bisa berbicara sendiri. Kitab suci juga berpotensi dan membuka peluang tanpa batas untuk melahirkan berbagai interpretasi yang terkristal dalam doktrin dan berbagai ajaran. Sejarah gereja mencatat adanya perdebatan-perdebatan teologi yang membuahkan percideraan, yang membangun pemikiran seakan-akan pengetahuan mengenai Allah atau teologi menentukan secara absolut kualitas kerohanian seseorang. Itulah sebabnya kalau ada gereja atau seseorang memiliki doktrin atau ajaran yang tidak sesuai dengan doktrin atau ajarannya, dengan sangat mudah ditunjuk sebagai sesat. Biasanya penilaian sesat tersebut juga didasarkan pada apakah teologi seseorang sesuai dengan teologi para tokoh teolog masa lalu atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan teolog masa lalu menjadi tolok ukur atau parameter kebenaran. Secara tidak langsung, ini adalah tindakan subversif terhadap Alkitab yang seharusnya menjadi tolok ukur atau parameter kebenaran yang mutlak atau absolut. Setiap orang dari perspektifnya bisa mengklaim doktrin atau ajarannya paling benar. Siapa sebenarnya yang ajarannya paling benar? Kalau ada satu-satunya Allah yang benar, berarti ada banyak agama atau kepercayaan yang salah. Mengapa Allah yang benar tidak bertindak menghukum atau menghapuskan agama atau kepercayaan yang salah? Allah yang benar tersebut seakan-akan berdiam diri, sehingga banyak orang masih terkungkung dalam agama atau ajaran yang salah. Dalam lingkungan Kristen yang memiliki satu Alkitab, satu juru selamat, dan satu sesembahan, yaitu Allah atau Elohim Yahweh, ternyata terdapat banyak aliran gereja atau denominasi. Dalam hal ini berarti ada banyak, berarti ada yang paling benar, agak benar, dan ada yang salah atau sesat. Tetapi faktanya Allah juga berdiam diri, tidak secara terang-terangan dan tidak secara terbuka menunjuk siapa yang benar dan siapa yang sesat. Sehingga terjadi perdebatan-perdebatan, saling menyalahkan dan menuduh, bahkan dengan mudah menuduh yang lain sesat. Terkait dengan hal adanya ajaran yang sesat, Yesus mengemukakan bahwa Allah membiarkan gandum dan lalang tumbuh bersama. Ini artinya Allah membiarkan di dalam gereja ada ajaran sesat yang tumbuh bersama-sama dengan kebenaran sampai pada akhir zaman. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Nanti pada akhir zaman baru dibuktikan mana yang gandum dan mana yang ilalang.
Jadi, penyesatan pasti ada, seperti yang juga dikemukakan oleh Yesus di dalam Matius 18 ayat 6 dan 7. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Pernyataan Yesus tersebut mestinya membuat kita mawas diri dan mengoreksi diri dengan sungguh-sungguh, sebab besar kemungkinan kita sendirilah penyesat itu. Orang-orang yang menganggap teologi adalah ancaman bisa terjebak pada mistisisme yang sangat subjektif, sehingga tidak menemukan kebenaran yang objektif dari Allah. Dewasa ini, banyak pendeta dari aliran gereja tertentu dengan dalih bahwa mereka dipimpin Roh Kudus mengajarkan berbagai ajaran yang tidak sesuai dengan nafas kebenaran Alkitab yang sejati. Subjektivitas yang tidak didasarkan pada penggunaan logika secara maksimal dalam mengeksplorasi Alkitab melahirkan doktrin dan ajaran yang menyimpang dari kebenaran. Dari pihak lain, terdapat komunitas orang-orang yang sangat tekun berteologi, tetapi mereka kurang atau bahkan tidak sungguh-sungguh berusaha menjumpai Allah. Bagi mereka, semua materi pandangan teologi dalam dunia akademis sudah cukup membuat mereka mengalami perjumpaan dengan Allah. Bagi mereka, ruang-ruang kuliah, auditorium seminar, dan perpustakaan adalah ajang pertemuan dengan Allah. Di sini, mereka sebenarnya belum menjumpai Allah secara benar. Mereka hanya menjumpai Allah dalam fantasi. Tentu saja, mereka bisa berbicara tentang isi Alkitab dengan sangat piawai. Tetapi kalau sudah berbicara mengenai pengalaman dengan Allah dalam kehidupan nyata, mereka menjadi bungkam. Tidak heran, biasanya mereka tidak mau mengusir kuasa gelap, kurang yakin terhadap mukjizat kuasa Allah, dan hal-hal yang bersifat kurang rasional. Hal ini menunjukkan bahwa mereka terjebak dalam kehidupan Kristiani Allah dalam fantasi. Allah hanya dinalar, bukan dialami. Kelompok ini biasanya memandang bahwa buah pikiran para teolog masa lalu, khususnya yang mereka kultuskan, adalah kebenaran yang mewakili Alkitab. Tulisan para teolog masa lalu dan keputusan konsili-konsili menjadi landasan dan anchor dari format-format sistematika teologi yang mereka bangun. Biasanya mereka membela pandangan para teolog yang mereka kultuskan, seakan-akan membela kebenaran itu sendiri. Kalaupun mereka menggali Alkitab, pandangan para teolog masa lalu, dan keputusan-keputusan konsili menjadi acuan mutlak yang tidak boleh ditinggalkan. Dengan sikap ini, mereka sebenarnya mengkhianati Alkitab dan membelenggu diri
terhadap suatu doktrin atau ajaran manusia. Hal ini menutup kemungkinan terbukanya penyingkapan-penyingkapan baru rahasia firman Tuhan. Terkait dengan hal adanya ajaran sesat, Yesus mengemukakan bahwa Allah membiarkan gandum dan lalang tumbuh bersama. Hal ini mestinya membuat kita mawas diri dan mengoreksi diri dengan sungguh-sungguh, sebab besar kemungkinan kita sendirilah penyesat itu. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat.